pertanyaan langsung ditujukan kepada narasumber Bang Arya ini dari Wisnu Widayat. Serius nanya ke Bung Arya, akses kedatangan WNA apa benar ditutup total? Seakan percuma sih jika PPKM hanya berlaku ke warga lokal, terkesan tidak adil juga. Lalu apa tidak ada rencana mengikuti Singapura yang memilih berdampingan dengan sang virus? Bang Arya silakan dijawab. Pertanyaan dari Wisnu Widayat. Gini, saya mau jelaskan karena dari tadi mau ikutan bantah, nggak bisa masuk-masuk. Yang pertama gini, mau saya jelaskan. Bahwa soal ada data yang masih menyimpang benar. Temuan BPK pun mengatakan demikian. Tapi mayoritas terbesar masih dapat oleh masyarakat yang memang membutuhkannya. Jadi itu mayoritas terbesar. Jadi soal ada penyimpangan, seperti kata tadi Bang Agus, dan lainnya itu memang benar, masih ada. Tapi mayoritas diterima oleh yang membutuhkan. Jadi bisa dikatakan data yang ada walaupun agak kotor, tapi masih esensinya masih dapat. Karena jelas di BPK itu jelas ya, atas auditnya BPK jelas bahwa itu masih bisa dipertanggungjawabkan sebagian besar. Nah, kemudian saya juga perlu menjawab mengenai TKA dan sebagainya. Kita ini harus objektif, gitu. Ya, ini sangat-sangat harus objektif. Kita ini tidak melarang negara lain masuk Indonesia loh. Karena kita pun negara lain pun tidak melarang orang Indonesia masuk ke negaranya. Gitu loh. Mereka masih membuka juga. Kalau kita tutup sendiri, itu bisa jadi nanti kita hubungan negara kita bisa bahaya. Barang kita bisa nggak masuk ke sana juga gitu. Ada dampak-dampaknya. Jadi harus dilihat. Tapi yang pasti harus sesuai dengan peraturan. Ya, WNA misalnya masuk Indonesia, silakan, tapi mereka harus divaksin 2 kali. Kemudian waktu masuk ke sini harus ada tes PCR dan negatif. Kemudian di karantina 8 hari. Baru boleh masuk. Karena dia bekerja juga di Indonesia. Gitu ya. Dan misalnya yang kemarin ke Sulawesi, itu kan Sulawesi kan nggak masuk dalam PPKM darurat. Iya. Kan nggak masuk, dia hanya lewat Jakarta, kemudian masuk ke sana gitu. Kecuali tadi misalnya daerah lain, misalnya yang mana lah gitu. Tapi yang pasti, peraturan kita jelas seperti itu gitu. Karena masih banyak orang, kita kan masih ada hubungan sama luar negeri. Emang kita mau nutup diri semua kan enggak gitu. Baru tadi dikatakan bahwa ini asing boleh masuk gitu ya. Kami harus terdiam di dalam. Mereka di karantina 8 hari loh. Tapi kan tetap boleh masuk, Bang. Iya. Karena kan hubungan kita sama luar negeri kan tetap jalan. Apa mau diberhentikan? Mau mati negara kita ini kan enggak. Ini kadang-kadang ini kan pikiran kita konyol gitu loh. Seakan-akan negara kita ini mau menutup diri dari semua hal. Ya nggak bisa lah. Misalnya gini ya, logistik kita jual nih barang kita ke luar negeri. Yang bawa ke Indonesia nih, kapal-kapalnya. Sampai sana dilihat, oh iya Indonesia, usir. Gimana? Ekspor kita tuh bisa terganggu. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita harus objektif. Yang penting adalah semua regulasinya harus jelas. Harus divaksin 2 kali. PCR, kemudian karantina. Oke, aturan sudah jelas ya, aturan sudah jelas. Ini banyak juga kemudian pertanyaan masyarakat yang masuk untuk mengangkat topik-topik lain yang akan ditanyakan ke Bung Arya, Bung. Ini salah satunya dari @siahaango. Tolong angkat juga topik, sudah berapa triliun uang kita kirim ke luar negeri untuk belanja vaksin dan bagaimana efektivitas vaksin hingga saat ini? Mohon penjelasan, Bung Arya. Gini, di luar negeri sudah terbukti. Negara-negara yang sudah divaksin, itu yang meninggal 95,5% itu adalah yang nggak mau divaksin. Itu clear. Itu clear. Di negara mana, Bung Arya? Ya. Apa? Di negara mana data itu? Di hampir semua negara. Yang kena vaksin, sudah divaksin, rata-rata yang nggak divaksin itu kematiannya 95,5%. Oke. Total berapa triliun, Bang, untuk dana vaksin ini, Bang? Loh, triliun itu urusan Kemenkes, bukan urusan kita. Tapi yang pasti, itu banyak orang yang divaksin, itu selamat.
Kita ini mau menyelamatkan. Jadi ini adalah ikhtiar ingin menyelamatkan. Dan semua negara udah melakukannya. Oke, sudah terjawab berarti ya, efektif begitu ya kalau kita melihat Dan mengacu di beberapa negara. Singapura, orang tadi mengatakan, kita kayak Singapura berapa persen udah divaksin? Mereka wajar melakukan hal yang sama. Gitu loh. Wajar. Nah, sekarang justru adalah, kalau Anda mau selamat, Anda harus mau divaksin. Oke, kita lanjutkan. Jangan mau divaksin. Kita lanjutkan ke pertanyaan lain juga untuk Bung Arya juga dari @rohman4606. Ini keluh kesah Bang Rohman nampaknya Bang. Saya cuman pekerja freelance, sedangkan tempat kerja sedang ditutup karena adanya penetapan PPKM. Siapa kemudian yang mau menafkahi anak istri saya sekarang Bang? Tolong kasih kami solusi, terima kasih katanya. Ikut aja prakerja. Masih dibuka? Ada terbuka kok. Prosedurnya Bang, mekanismenya masyarakat agar juga mengerti Itu secara online. jelas. Online kok. Oke, bisa diisi begitu saja? Bisa diisi langsung gitu, mendaftar nanti diproses. Kalau memang dilihat bahwa dia memang layak untuk jadi untuk prakerja itu, dia akan dijadikan prakerja. Oke, siapa-siapa saja yang bisa Bang? Pertama orang yang udah tamat kuliah, maksudnya gini, dia udah mau cari kerja ya. Kemudian yang kedua, dia pengangguran. Oke, Bisa. bisa Baik. semua. Kita ke Pak Musni Umar, ini jelas semua Pak aturan kalau ada TKA, kemudian semua harus sudah karantina, mereka harus divaksin, semua sudah jelas tadi Bang Arya mengatakan, Pak Musni. Ya tentu yang disampaikan Bung Arya tadi itu bisa dijalankan. Harapan masyarakat itu satu saja, dijalankan dengan konsisten. Dalam praktek di masyarakat itu apa yang dikatakan dengan perbuatan itu nggak sesuai. Yang nggak sesuai apanya? Iya, yang dikatakan banyak dikatakan itu dalam praktek itu tidak dijalankan seperti yang dikatakan. Itu tantangan yang kita hadapi, yang harus kita perbaiki. Tapi yang ingin saya sampaikan, semua yang disampaikan Bung Arya itu baik. Tetapi yang kita harapkan dan masyarakat harapkan itu bisa dijalankan agar masyarakat mendapatkan ketenangan. Persoalan yang dihadapi masyarakat itu kan dampak dari PPKM darurat ini akan menyeret mereka kehidupan yang susah. Kehilangan pekerjaan, kemudian kemiskinan, mereka derita, kemudian pecah keluarga dan lain sebagainya. Meskipun sudah digelontorkan bantuan Ya, tadi Pak nah Musni. itulah yang kita harapkan, bantuan itu bisa diterima dengan baik dan bisa didayagunakan untuk mempertahankan kondisi yang ada dengan harapan dalam waktu yang tidak lama ini COVID bisa selesai. Iya. Kuncinya itu tadi saya sudah katakan ada 3 persoalan. Trust kita harus bangun kembali, kemudian masyarakat itu harus taat. Inilah masalah yang dihadapi. Ya. Kalau kita tidak disiplin, karena itu harus disiplin memakai masker, disiplin olahraga, disiplin hidup. Kalau makan teratur, kemudian juga minum obat dan lain sebagainya, itu kita diajarkan disiplin semuanya agar kita bisa selamat. Pengamatan Anda sebagai sosiolog, kenapa masih ada masyarakat yang tidak taat, Pak Musni? Begini Pak, tingkat kehidupan masyarakat itu, pendidikan masyarakat kita berbeda-beda. Lebih banyak masyarakat yang kurang berpendidikan, literasinya itu rendah. Nah itulah yang kita harus didik. Nah disinilah yang saya harapkan itu melibatkan semua elemen. Ya. Harus kita kolaborasi, harus ada partisipasi. Karena itu saya katakan tadi, Wapres itu wajib didayagunakan. Jangan, bahkan dia punya otoritas untuk memperbaiki, ikut berperan. Ini sekarang saya baca di media tadi, mau dimundurkan apa semua. Berhentilah kita mengatakan yang seperti itu. Saya juga ingin mengatakan, itu buzzer itu sendiri berhenti untuk menjelekkan siapapun. Kita harus menyelamatkan negeri ini. Dengan cara tadi yang merusak kolaborasi. demokrasi itu buzzer. Kritik itu kita perlukan, Pak. Kenapa? Supaya pemerintah juga sadar. Baik, kritik dan juga masukan. Kolaborasi itu masukan. tadi, Masukan masyarakat. banyak Saya ya, juga Maria, harapkan. masukan. Ya, saya juga harapkan DPR itu jangan diam. Iya. Mesti DPR bicara. Bang Deddy di sini. Mesti Bang bicara. Deddy di sini. Membela rakyat, memberi keadilan Bang Deddy, dan lain maaf sebagainya. sebentar. Ada Agar pertanyaan kita juga yang itu masuk, bisa Bang. tenang. Ya, Ada mungkin bisa pertanyaan lihat juga statement masuk. saya setiap hari di media ya. Karena saya terus bersuara soal ini. Iya, Bang Deddy. Tapi saya mau bilang begini dulu, yang paling penting nih. Ini Jakarta jadi benchmark. Ya, menjadi benchmark. Ini ibu kota negara. Itu yang pertama. Yang kedua, penyumbang tertular tertinggi itu Jakarta. Lebih dari setengah jumlah yang tertular harian.
kita ini udah rekor gitu. Nah, kalau menurut saya ini penyekatan seperti yang sekarang ini harus diimbangi. Disinilah kita perlu kerjasama semua pihak. Kalau tidak dimulai dari RT, dari kelurahan, dari pemukiman, usaha mencegah orang keluar dari yang untuk hal-hal yang tidak penting, ini nggak akan pernah bisa berhasil dengan baik. Karena apa? Di luar daerah-daerah bisnis, di pemukiman-pemukiman, di kampung-kampung, di kelurahan, itu masih seperti aktivitas biasa. Karena memang, jadi saya berharap, ini kan Jakarta ini misalnya ada 30.687 RT. Ini sekarang udah benar-benar kerja nggak? Udah benar-benar melihat nggak? Karena mereka juga mendapat anggaran Kalau operasional. sudah menyangkut RT ini ada pertanyaan dari warga, Bang Deddy Sitorus bilang sama Abang Deddy Sitorus, kalau nggak makan mau imun dari mana? Dijawab sesaat lagi Bang Deddy. Kita akan kembali di Catatan Demokrasi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan. Bang Deddy menyambung pertanyaan Twitter tadi, kemudian pertanyaannya adalah kalau memang urusan makan adalah gampang, kenapa kemudian pemerintah tidak melakukan lockdown? Karena kan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah pasal 55 bunyinya selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Simple. Ya, tadi jangan salah tanggap. Yang saya maksud dengan memberi makan itu jauh lebih mudah daripada mengobati orang kalau sudah tertular COVID. Itu kaitannya tadi dengan saya mengatakan bahwa pemerintah juga harus memberikan perhatian pada bagaimana meningkatkan imunitas masyarakat, ya, karena itu persoalan yang lebih kompleks. Jadi tidak cukup hanya bansos makan uang begitu, tapi juga harus ada kontribusi untuk masyarakat bisa menghadapi COVID. Itu yang saya maksud. Dan memang kalau kenapa sampai sekarang belum dilakukan seperti itu, karena memang syarat materialnya belum terpenuhi. Tapi hari ini kan Pak Luhut Panjaitan sudah bilang kalau sampai 40.000 per hari bisa jadi kita lockdown. Oke. Ya, ini kan kita baru 31.000, masih ada 9.000. Mari kita berharap nggak seperti itu. Baik, makanya tadi usulan saya, mari ini kalau hanya berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota nggak bisa. Harus sampai ke komunitas terendah, ya RT. Mari kalau ada warganya yang kumpul suruh masuk rumah. Kalau ada orang mondar-mandir nggak jelas di warung, kedai kopi, bubarin. Kita tunggu Harus implementasinya. begitu. Terima kasih banyak poinnya, kita tunggu realisasinya di tengah masyarakat. Bang Deddy Sitorus, selanjutnya kita akan dengarkan ada tausiah dari Kiai Haji Sumarno Safi. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah warahmatullahi wabarakatuh. walhamdulillah wal khair wa syarru masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala ali wa sahabi wa ansari wa junudi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman dan sama dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah kita mendengarkan perdebatan yang panjang luar biasa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tidak ada satu lain bangsa kita hari ini adalah sebagaimana peringatan Allah dalam Al-Quran. Saya ambil secara kesimpulan yang singkat, ada 3S. Yang pertama, kita harus sadar akan bahaya, sadar akan pandemi, dan kesadaran harus kita bangun dari atas sampai ke bawah. Bukan saja rakyat yang harus sadar, tapi penguasa, pemangku kebijakan pun harus sadar dengan tanggung jawabnya. Rakyat boleh tidak keluar, asalkan dijamin kehidupannya. Jangan mereka sudah terkekang, setelah teriak baru diturunkan makanan. Ini yang terus saya ingatkan. Marilah sedia payung sebelum hujan. Jangan rakyat sudah berteriak, terjadi antrian di jalan, baru bansos akan turun. Yang lebih berbahaya lagi hari ini adalah maling-maling bansos siap akan menerkam duit yang diturunkan oleh pemerintah. Yang ini harus kita kawal. Jangan lagi terulang 2-3 kali bangsa ini menderita. Akibat bangsa ini menderita bukan karena penjajah dari luar, tapi bangsa kita sendiri yang menggeruk kekayaan orang-orang susah. Yang kedua, saudara-saudara, Allah peringatkan dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Allah ini bersama orang yang sabar. Kita harus sabar menghadapi situasi ini. Jangan terbawa dengan situasi yang emosi. Sehingga akhirnya pun melahirkan nanti kebijakan yang emosi. Kita sabar menghadapi situasi yang seperti ini. Rakyat sabar. Kita diuji oleh Allah dengan ujian yang paling terberat hari ini. Bukan ujian apa-apa. Bukan ujian dengan senjata. Tapi ujian menghadapi lapar. Ramadan mengajarkan kita berpuasa. Hari ini kita anggap kita berlatih lagi berpuasa. Puasa apa? Ini puasa bermasker. Sekarang saatnya kita diam berbicara. Mari kita berdialog hati kita kepada Allah.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada satu upaya dan kuasaan kita. Karena situasi ini dan kondisi ini adalah pencipta jagat semesta. Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan kepada kita. Mari kita rundukkan hati kita. Yang ketiga adalah bagaimana caranya? Yakni adalah wasta'inu bisabri wassalah. Innallaha masabirin. Memohon kepada Allah dengan berdoa. Sholat tengah malam, memohon kepada Allah ampunannya. Tidak lain dan tidak bukan Allah tegur kita hari ini karena Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan saudara-saudara para pemirsa, peristiwa ini dan kejadian ini menjadi teguran buat kita. Kita lunakkan hati kita, banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Sumarno Shafii sudah menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Pak Musli Umar, Pak Deddy Sitorus, terima kasih sebelumnya ada di Zoom ya. Ada juga tadi Bang Arya Sinulinga dan juga Pak Agus Pambagio, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Kita berjumpa lagi pemirsa di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Kita terus ingatkan untuk patuhi protokol kesehatan, dukung program vaksinasi di tengah PPKM darurat ini. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.